Sebut saja namanya Indro Widodo. Ketika lulus STM akhirnya nganggur dan mendaftar menjadi Kamra Keamanan Rakyat. Walaupun pada akhirnya ia tetap mengabdikan diri menjadi anggota Hansip Pertahanan Sipil. Saat masih sekolah dasar di SD Muhammadiyah, Indro aktif dalam gerakan pramuka. Namun memasuki jenjang MTS, ia bergabung dengan geng Kepruk KPX tahun 82-85, geng sepeda BMX, dan dengan tas ransel yang tali tasnya diganti dengan sabuk silat yang diikutinya. Tahun 87-88, Indro merengek minta dibelikan sepeda motor kristal yang selanjutnya diblombong. Maklum Indro ikut geng YXZ. Bapaknya yang seorang penjual es gosrok tentu kerja keras banting tulang kredit motor kristalnya. Sementara makan dan minum ditopang dari gaji ibunya yang buruh ngebyok mewarnai batik lukis di studio Harjiman Taman Sari. Ya, pada tahun-tahun itu batik lukis di Taman Sari sedang boom, sehingga Indro Widodo kadang ikut ngebyok batik di Taman Sari, yang selanjutnya honor ngebyok batiknya digunakan untuk beli pilok, cat semprot yang sering dipakai untuk membuat grafiti. Lebih 20 tahun sudah nama Indro Widodo hilang dan dilupakan dari belantika mural, grafiti dan street art. Namanya seolah-olah digeser oleh aktivis mural dan street art di Yogyakarta. Diakui atau tidak, Indro Widodo tetaplah legenda sejati mural kota yang tak pernah dicatat oleh sejarah seni di Yogyakarta. Dari catatan diambil Yaksapedia. Selamat berjumpa kembali di kanal Kutunggu di Pojok Ngasem, sebuah kanal podcast yang mencoba untuk memperbincangkan seputar permasalahan yang ada di sekitar kita dalam obrolan santai bersama saya, Peggy, Kutunggu di Pojok Ngasem. Pemirsa, edisi podcast ke-9 kali ini, Studio Kutunggu di Pojok Ngasem masih belum menghadirkan narasumber dari luar karena dalam 1 bulan terakhir ini, 11 Januari hingga 8 Februari 2021, wilayah Yogyakarta sedang menjalankan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat atau PTKM karena peningkatan jumlah kasus baru COVID-19 di wilayah Yogyakarta dan juga Indonesia. Dalam protokol kesehatan yang terus dijalankan ditambah PTKM, podcast edisi sebelumnya memperbincangkan obrolan podcast yakni presentasi tunggal satu karya atau solo artwork exhibition untuk edisi ke-5 hingga ke-8. Dan edisi podcast kali ini mereview presentasi tunggal satu karya edisi pertama hingga ke-4. Sementara itu, saat ini presentasi tunggal satu karya ke-9 sedang mempresentasikan karya ilustrasi buku Alim Bahtiar dari novel Dongeng Anak Sriti Wani, seniman perupa dengan kemampuan di luar seni rupa, seni peran dan juga sastra. Novel tersebut memenangi kompetisi penulisan cerita untuk anak tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kuiko. Novel Dongeng Anak yang dibuat oleh Alim dalam jangka waktu yang cukup lama, sekira 6 tahunan, mengisahkan Sriti Wani, gadis kecil yang tengah melakukan petualangan mengikuti aksara yang kupu-kupu pembawa mantra. Dengan menangkap kupu-kupu ajaib itu, ia berharap akan mendapatkan wiji widaya, sang biji kehidupan yang akan menyembuhkan desanya dari kutukan wabah hitam Kalakuta. Namun dari dunia gaib yang tersembunyi, sang naga Murwa terus menghembuskan mantra tenung wabah Calakuta untuk membalaskan dendamnya kepada dewa dan manusia. Pemirsa, dalam petualangannya memasuki hutan gelap awang-awang, ia bertemu makhluk-makhluk aneh yang telah undur dari dunia dan hanya hidup dalam dongeng. Makhluk-makhluk gaib yang menuntunnya pada rahasia besar yang selama ini tersembunyi darinya.
Mendongeng adalah bagian dari menumbuhkan budaya literasi sejak usia dini dengan membangun dialog yang imajinatif bersama anak-anak dalam dunia dan usianya. Dongeng, dolanan, lagu untuk anak-anak sesuai usianya dalam 2 dasawarsa seolah terpinggirkan dalam dunia pendidikan Indonesia, dikalahkan oleh industri hiburan yang kerap menjebak anak-anak dan hanya mengejar rating semata. Perkembangan teknologi informasi 1 dasawarsa terakhir dengan munculnya gawai pintar semakin menjauhkan anak dari dunianya bermain bersama. Hingga saat ini hanya ada 1 stasiun radio di Yogyakarta, Reco Buntung, yang masih secara rutin memutar program Dongeng Si Kecil. Connected, presentasi tunggal 1 karya keempat dari seniman perupa Ignatius Diki Tandare di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem, berlangsung hingga 30 November sampai 9 Desember 2020. Karya Ignatius Diki Tandare dalam medium campuran cat minyak di atas kanvas dan kulit kayu, isu-isu politik dan isu-isu sosial, lingkungan menjadi eksplorasi kontemplatif Diki atas peristiwa kemanusiaan serta perubahan-perubahan di tanah kelahirannya, Papua. Bagaimana orang-orang Papua sudah bergantung dengan produk-produk dari luar, mie instan, air minum dalam kemasan, padahal air sungai di sana masih bersih sekali. Mengapa harus membeli air minum dalam kemasan? Hal-hal yang demikian membuat masyarakat Papua seolah tercerabut dari akar tradisi budayanya. Ada ketakutan ketika itu, semua merasuk ke dalam apa yang dipakai, apa yang dimakan, dan Papua sudah benar-benar berubah karena itu. Pemirsa, presentasi tunggal 1 karya series ketiga dari seniman perupa Anwar Musadab di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem berlangsung tanggal 16 sampai 25 November 2020. Hingga usia 15 tahun, Anwar tinggal bersama kedua orang tuanya dan sekolah di wilayah Sleman. Setelah menamatkan sekolah SMPN 15 Gampeng, yang kini SMPN 3 Gampeng, ia berencana melanjutkan sekolah di SMSR, Yogyakarta, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 3 Kasihan Bantul. Ternyata ayahnya tidak merestui dan menghendaki Anwar mondok atau nyantri, sebuah istilah untuk menyebut seorang yang menjadi siswa di pondok pesantren. Selama berpetualang di berbagai pondok, Anwar sudah terbiasa membaca karya-karya sastra yang diambil dari perpustakaan kakaknya. Dari berbagai bacaan itu menyadarkan dirinya bahwa dalam bercakap atau berdebat diperlukan kosakata untuk kepentingan beretorika yang baik dan indah. Berkenalan dan belajar melukis dari perupa Nasirun, Anwar mulai mengikuti pameran tahun 2002. Sempat vakum saat menjadi pengurus pondok pesantren di Beji Sidoarum. Anwar mulai aktif melukis lagi pada tahun 2008. Hingga tahun 2020 sudah puluhan pameran bersama diikutinya. Stay at Home dan Family Time, kedua karya dibuat pada bulan Mei 2020 saat puasa Ramadan, di mana banyak orang gelisah dengan berita COVID-19, antara percaya dan tidak percaya tentang kebenaran virus corona itu, mematikan atau hanya heboh di permukaan berita yang banyak ditambahi. Namun pada akhirnya masyarakat bawah juga tidak bisa melawan kehendak pemberitaan dan himbauan dari yang terkait. Presentasi tunggal 1 karya kedua dari seniman perupa Rismanto di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem berlangsung tanggal 2 sampai 11 November 2020. Mendengar cuplikan cerita itu atau dongeng tentang pohon jati lekat dalam kehidupan manusia turun-temurun, baik kisah nyata ataupun hanya dongeng pengantar tidur bagi nenek ke anak atau cucunya. Disitulah banyak pelajaran yang bisa diambil. Bagaimana pohon jati ditanam, dirawat, dijaga puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Bila sang pewaris masih mau menjaganya, di situ tergambar kesabaran dan keteguhan seseorang. Begitu sebaliknya, kerakusan nafsu akan muncul di generasi yang keberapa pohon jati akan ditumbangkan. Merasakan
Setelah sekian puluh tahun, kita bisa merasakan di mana pohon jati bisa mengeluarkan kehebatannya. Baik kualitas, kesabaran tumbuh berjuang di tanah tandus akan semakin bagus kualitasnya. Tentunya kebanggaan bagi sang pewaris, hamparan pohon jati yang besar-besar, yang terjaga dan terawat. Hikayat Polisi Tidur adalah pembuka presentasi tunggal satu karya yang pertama dari seniman perupa Yaksa Agus di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem. Berlangsung tanggal 19 sampai 28 Oktober 2020. Yaksapedia telah dibuatkan vlog tersendiri dengan judul Yaksapedia dan bisa dilihat pada kanal Kutunggu di Pojok Ngasem. Pemirsa, perlu Anda tahu, Wahyu Triwidodo dulu adalah kameramen. Karena kemampuannya, hari ini mulai podcast hari ini, Wahyu menjadi produser podcast kanal Kutunggu di Pojok Ngasem. Oleh karena itu, nanti di akhir podcast ini akan ada pengumuman bahwa produser kanal Kutunggu di Pojok Ngasem adalah Wahyu. Pemirsa, ke depan presentasi tunggal satu karya atau solo artwork exhibition akan dikembangkan untuk seniman aplikasi yang ingin mengakses ruang presentasi itu. Silahkan tunggu informasi berikutnya. Apresiasi terhadap karya dilakukan dengan menggunakan bauran virtual daring melalui kanal Kutunggu di Pojok Ngasem, yang kunjungan langsung terbatas pada tamu-tamu yang akan diundang oleh pihak Rektorat Universitas Widya Mataram dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Coba tanya buah hati Anda, apakah ia mengenal tokoh dongeng seperti Timun Mas, Si Kancil, atau Raja Paragit? Mendongeng cerita asli Indonesia menjadi salah satu cara untuk mengajarkan anak nilai-nilai moral yang berasal dari kearifan lokal, sekaligus mengapresiasi budaya Nusantara sejati ini. Dengan kata lain, mendongeng cerita asli Indonesia bisa menjadi cara yang lebih mudah dipahami anak untuk mengenal daerah asalnya dan juga membantunya mengasah karakter positif dibandingkan hanya memberikan nasihat. Pesan moral yang akan disampaikan menghadapi tantangan, berpikir logis dan kritis, kreatif dalam memecahkan masalah, tolong-menolong, hormat dan santun terhadap orang lain, disiplin serta mandiri. Kegiatan mendongeng bisa dikatakan sederhana dan mudah dilakukan kapan saja. Selain itu, aktivitas ini punya peran yang tidak kalah penting untuk tumbuh kembang anak, terutama mengasah kecerdasannya dan membantu mengembangkan karakter anak Indonesia yang unggul. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan saran ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya. Dan jangan lupa, Kutunggu di Pojok Ngasem.